Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, kali ini kita akan berbicara tentang topik yang mungkin sudah banyak dibicarakan ya, tentang kelahiran Nabi Isa atau Yesus dalam nama Kristiani. Pertanyaan besarnya adalah, betulkah atau benarkah Nabi Isa itu lahir tanggal 25 Desember gitu ya? Yang diperingati tiap tahun oleh umat Kristiani sebagai hari kelahiran Yesus atau Nabi Isa. Nah, kita sebagai umat Muslim tentu bersandar kepada Al-Quran ya, sebab Al-Quran itu juga sumber ilmu pengetahuan bagi kita, sumber hidayah. Al-Quran pasti menyentuh kapan Nabi Isa lahir. Nanti kita lihat juga di beberapa catatan dokumen yang lain. Kita mulai dari surat Maryam ayat 23 sampai ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aja'ahul makhadu ila jisnakhlah qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya. Fanadaha min tahtiha ala tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzi ilaiki bizinakhlah tusaqit alaiki rutban janiyah. Di sana diceritakan bahwa ketika Maryam hamil, dia dituduh berzina dengan seorang pemuda bernama Yusuf An-Najran. Akhirnya diusirlah Maryam dari kampung. Akhirnya Maryam lari dari kampung, sampailah di sebuah tempat yang ada pohon kurmanya. Di sanalah Maryam merasa ingin melahirkannya, ja'al makhadu. Lalu bersandarlah Maryam di pohon kurma dengan posisi duduk. Akhirnya lahirlah Nabi Isa pada saat itu ya. Lalu Jibril dalam riwayat mengatakan, la tahzani wahai Maryam, jangan khawatir, Allah sudah menjadikan di bawah kakimu sungai kecil. Nah, ayat 25 ya, ini kebetulan juga tanggal 25, dan Maryam juga ayat 25 menceritakan, membuktikan bahwa Nabi Isa itu lahir bukan Desember itu. Wahuzi ilaiki bizinaklah tusokin alaiki rotoban janiyah. Apa kata Allah? Wahai Maryam, goyanglah pelepah korma itu supaya buahnya berjatuh, kau bisa makan gitu. Nah, di sini diambil dalil oleh ulama bahwa rutop dalam Arab itu berbuah itu di musim panas, bukan musim dingin. Jadi kesimpulan para ulama bahwa Nabi Isa itu lahir adalah musim panas. Diperkirakan antara bulan 5 sampai bulan 9. Atau mungkin ada yang mengatakan sampai bulan Juli. Nah, jadi bukan Desember sebenarnya. Nah, kita lihat dalam cerita umat Kristiani pun dalam dokumen mereka disebutkan bahwa ketika Maryam diusir dari kampung, agak mirip ceritanya ya. Lalu Maryam sampai di sebuah kelompok pengembala kambing di padang pasir. Mereka nginap di padang pasir dan mereka mengembala kambing. Karena kasihan dengan perempuan yang melahirkan, akhirnya diajaklah ke rumahnya itu. Ternyata dia orang miskin, akhirnya rumah dengan kandang kambing itu menyatu gitu. Nah, dalam versi mereka Nabi Isa lahir adalah di peternakan kambing seperti itu. Nah, pertanyaannya, pengembala kambing menginap di padang pasir pada malam hari itu pasti musim panas, bukan musim dingin. Musim dingin mereka tidak akan kuat dan kambingnya juga akan menderita. Jadi versi Al-Quran dengan dokumen tadi yang kita sebutkan itu sama. Bahwa Nabi Isa itu lahir adalah di musim panas antara bulan Mei sampai bulan September. Ini yang harus kita pahami gitu. Nah, ini dokumen ini tidak bisa kita hilangkan. Berarti kenapa mereka ngotot 25 Desember? Sebenarnya mereka ingin merayakannya 1 Januari, awal bulan Masehi. Tapi karena 1 Januari dipakai oleh kaum pagan ya, yang menyembah matahari, mereka mundur sampai 5 hari. Sebenarnya nggak usah mundur, kalau memang yakin itu saja dipakai gitu. Nah, itu kita ambil dari surat Maryam. Lalu yang kedua, kita lihat ayat ini, kita gali apa pesan Allah dalam ayat ini. Ternyata banyak sekali. Pertama, tentang posisi melahirkan. Kita lihat bahwa Maryam melahirkan Nabi Isa itu bersandar di pohon kurma dengan posisi duduk. Ini kan bagus untuk gravitasi. Jadi kalau sekarang mungkin dikenal melahirkan dengan tidur ya. Kalau Maryam melahirkan sambil duduk gitu. Dan itu kan cocok dengan gravitasi bumi. Jadi anak itu lebih mudah lahir gitu. Yang kedua, Maryam disuruh menggoyang pohon kurma. Kurma itu kan bagi perempuan yang belum melahirkan lemes gitu ya. Tenaga belum pulih. Tapi Allah menyuruh menggoyang pohon kurma gitu. Nah, ini maknanya adalah Allah berpesan kepada kita ya, jangan manja jadi orang. Harus berusaha. Kita lihat bagaimana Ibunda Hajar ya, ketika Ismail meminta air, dia lari 7 kali Safa Marwah. Kira-kira ratusan meter pada saat itu. Hanya untuk mencari setia untuk anaknya. Jadi ibunda-ibunda para nabi dan rasul itu orang-orang sangat kuat ya, orang-orang yang sangat hebat ya. Harus berjuang hidupnya, nggak bisa malas-malasan gitu, kompetitif dari awal. Dan yang ketiga kita lihat,
Kenapa Allah menyuruh Maryam makan kurma? Karena Allah ingin ngirim pesan kepada kita bahwa kurma itu bagus untuk istri yang habis melahirkan. Karena kehilangan tenaga, kehilangan cairan gitu. Dan kurma bisa menutupi kebutuhan tubuh itu. Jadi Allah ngirim pesan kepada kita, kalau istri kita atau anak kita melahirkan cucu kita, berilah mereka kurma itu, supaya itu bisa mengembalikan kekuatan mereka, bisa mengembalikan cairan mungkin yang hilang dalam diri mereka setelah melahirkan. Nah, itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, ini dalam dalam surah Al-Maryam ayat ayat 1 sampai ayat 23 sampai 25 itu menceritakan hal tersebut. Jadi pesannya adalah bahwa Nabi Isa lahir adalah antara bulan Juni sampai bulan September ya, di musim panas. Yang kedua, hidup itu adalah perjuangan, kita tidak boleh terlalu manja gitu ya, harus berusaha keras gitu. Yang ketiga, ini mungkin untuk orang-orang orang farmasi ya. Ada apa di korma? Silahkan diteliti. Kenapa Allah menyuruh makan korma? Karena Allah ingin mengirim pesan kepada kita bahwa korma itu sangat bagus untuk perempuan-perempuan yang habis melahirkan. Sebab bisa mengembalikan tenaga, bisa mengembalikan cairan dan mungkin ada hal lain. Nah, inilah tafsir kita hari ini tentang surat Maryam ayat 23 sampai 25 untuk memberikan penjelasan tadi. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.